Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Arniasari dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perakitan produk. A. Konsep lini perakitan. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian, biasanya yang memiliki suku cadang, suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Ada dua permasalahan penting dalam penyeimbangan lini. Yang pertama, penyeimbangan lini antar stasiun kerja, dan yang kedua, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Adapun juga karakteristik dari permasalahan assembly line balancing. Yang pertama, ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Kedua, ada kendala keterdahuluan present constraint yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses prasyaratnya selesai. Ketiga, bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. Keempat, tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk. Keunggulan tata letak produk yaitu ongkos penanganan material lebih rendah. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata produk yaitu ketidakfleksibelan. 2. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Seperti yang disebutkan oleh Heiser dan Render, yaitu terdapat dua jenis tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu lini pabrikasi dan perakitan. Lini pabrikasi atau fabrication line membuat 13 komponen seperti ban mobil atau komponen logam sebuah kulkas pada beberapa mesin. Lini perakitan atau assembly line meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Kedua lini ini merupakan proses yang berulang dan dalam kedua kasus, lini ini harus seimbang, yaitu waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus sama atau seimbang dengan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan pada mesin berikutnya pada lini pabrikasi. Sebagaimana waktu yang dihabiskan pada stasiun kerja oleh seorang pekerja di lini perakitan harus seimbang dengan waktu yang dihabiskan pada stasiun berikutnya yang dikerjakan oleh pekerja berikutnya. 3. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Dalam metode perakitan, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini,
Bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan mudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. 4. Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya, ada dua macam jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana, tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Perakitan otomatis yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal dan produk seri jenis. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. B. Proses perakitan jaringan RT atau RWNet. 1. Konsep jaringan RT-RWNet. Membangun RT-RWNet didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT-RWNet adalah memberdayakan pemakaian internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Konsep RT-RWNet sebetulnya sama dengan konsep warnet. Pemilik warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyedia internet atau ISP, misalkan Telkom, Indosat, atau Indonet, lalu dijual kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer untuk bermain internet, baik untuk membuka email, chatting, browsing, main game, dan lain-lain. Membangun RT-RWNet sederhana menggunakan mikrotik. RT-RWNet mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Setelah menentukan perangkat-perangkat yang digunakan, maka langkah awal dari pembuatan RT-RWNet adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Untuk mengaktifkannya, ada dua macam cara, yaitu hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset adalah: yang pertama, pastikan router dalam keadaan mati. Kedua, tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan selama kurang lebih 5 detik. Kedua, soft reset. Soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset yaitu: yang pertama, masuk ke menu Winbox, kemudian buka terminal.
sistem reset configuration, kemudian tekan enter. Dan yang ketiga, MikroTik akan reboot. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada MikroTik. Cara melakukan konfigurasi WLAN. Yang pertama, masuk menu inbox, kemudian klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. Selanjutnya, setelah muncul Windows interface, klik security profiles untuk memberikan password pada wireless kita sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom-kolom berikut. Name diisi nama security, WPA preset key diisi password yang akan kita pasang pada WiFi kita. Kemudian isikan lagi pada kolom WPA 2 preset key. Selanjutnya, klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Mode AP Bridge SSID isikan dengan nama yang akan kalian gunakan sebagai nama RT RWNet kalian. Security profile, pilih security profile yang telah kita buat sebelumnya. Dan klik OK untuk menyimpan perubahan. Langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN kita sehingga jaringan kita dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN yaitu klik IP, kemudian klik address. Kemudian setelah window address list muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Pada kolom address, isikan alamat IP yang akan kita gunakan. Misal 192.168.100.1/24. Kemudian pada interface, pilih WLAN 1. Setelah itu, klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, agar klien tidak berebut bandwidth internet, maka kita harus membuat aturan agar klien bisa mendapatkan bandwidth secara merata. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan fitur simple WUW pada MikroTik untuk melakukan pembagian bandwidth. Langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. Pertama, buka Windows dan klik Q pada menu kiri sehingga muncul window Q list. Kemudian kita akan sering Q parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Pada simple Q tab, klik tanda tambah, kemudian pada tab general, isikan nama, target, dan maksimum limit upload dan download. Untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat child queue. Pada child queue, target address dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address klien. Pada kolom target, isikan alamat IP klien. Kemudian pada max limit, isikan maksimal bandwidth yang didapatkan oleh klien. Klik apply untuk menyimpan konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. Caranya dengan masuk ke tab Advance, kemudian isikan limit add dengan bandwidth minimal dan tentukan parentnya. Ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. Demikian pengaturan dasar untuk membuat jaringan RT RWNet sederhana. C. Line balancing. Definisi line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang, sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan
banyaknya stasiun kerja, dan meminimumkan total harga idle time pada semua stasiun kerja untuk tingkat output tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka mendapatkan utilisasi yang tinggi pada fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan produksi. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Dalam konsep ini, elemen-elemen operasi akan digabung-gabung menjadi beberapa stasiun kerja. Tujuan umum penggabungan ini adalah untuk mendapatkan rasio delay atau idle yang serendah mungkin. Pengertian keseimbangan lini atau line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. Menurut Buffa Ellwood 1983, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Menurut Herjanto 1999, keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. 2. Tujuan menyusun line balancing. Keseimbangan lintasan perakitan atau balancing line bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama persatuan waktu. Keunggulan dan kelemahan dari tata letak produk. Keunggulan tata letak produk yaitu ongkos penanganan material lebih rendah. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah murah. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letak produk yaitu ketidakfleksibelan. Subscribe to view the full document. Pekerjaan yang membosankan bagi pekerja. Investasi mahal pada mesin-mesin khusus. Kesaling bergantungan antar mesin pada suatu lintasan yang sangat tinggi. Satu mesin mogok bisa menghentikan seluruh mesin lain. 3. Manfaat line balancing. Line balancing merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan produksi. Adapun manfaat dari line balancing atau keseimbangan lini ini adalah sebagai berikut. Meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, meningkatkan profit, dan mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. 4. Penggunaan line balancing. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi atau line balancing ini. Pertama, mengetahui take time setiap stasiun kerja. Kedua, membuat rincian proses. Ketiga, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Keempat, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. 5. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut adalah masalah-masalah utama yang sering kali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Bigel 1952. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. Menyeimbangkan beban kerja. Pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Untuk menyelesaikan masalah line balancing, manajemen industri harus mengetahui tentang metode kerja,
peralatan-peralatan, mesin-mesin, dan personil yang digunakan dalam proses kerja. Yang diperlukan adalah informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap assembly line dan precedence relationship. Tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi sebagai berikut. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok, dan adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Buffa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan lini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah penumpukan material, penggerakan operator, pemecahan elemen kerja, perbaikan operasi, dan perbaikan performasi operator. Langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berurutan. Pertama, mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. Kedua, mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Ketiga, menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Keempat, menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. Kelima, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output itu. Keenam, menghitung cycle time yang dibutuhkan. Ketujuh, memberikan tugas-tugas kepada pekerja dan mesin. Kedelapan, menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja atau workstation yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. 9. Menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. 10. Mencari terobosan-terobosan untuk perbaikan proses terus-menerus. Metode pemecahan dalam line balancing. Ada 3 metode pemecahan dalam line balancing, yaitu metode heuristik, metode analis atau matematis, dan metode simulasi. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Metode analis atau matematis yaitu metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. Metode simulasi yaitu metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Keseimbangan lintasan line balancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan proses fabrikasi. Masalah-masalah yang terjadi pada keseimbangan lintasan dalam suatu lintasan produksi biasanya tampak adanya penumpukan material, waktu tunggu yang tinggi, dan operator yang menganggur karena beban kerja yang tidak teratur. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan keseimbangan lintasan yaitu dengan menyeimbangkan stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Precedence diagram. Tanda yang dipakai dalam precedence diagram yaitu simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. 2. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. Dan yang ketiga, angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. Istilah-istilah dalam line balancing.
1. Waktu menganggur atau idle time. Idle time adalah selisih atau perbedaan antara cycle time (CT) dan station time (ST) atau CT dikurang ST. 2. Keseimbangan waktu senggang atau balance delay. Balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya, yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. 3. Efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja WI dan waktu operasi stasiun kerja terbesar WS. 4. Efisiensi lintasan produksi, yaitu rasio dari total waktu stasiun dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja. 5. Smoothness Index. Smoothness Index yaitu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. 6. Workstation. Workstation merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.